Baru kemarin tanggal 30 Juni, Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan kantor pusat Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat Danantara. Ya, ini saya ingin jelasin apa itu Danantara secara mudah lah untuk difahami, terutama bagi yang belum tahu Danantara itu apa, atau mungkin salah pengertian Danantara itu sendiri, juga manfaat dan kerugian, tapi saya lebih suka dibilang kecemasan masyarakat atau celah penyelewengan lah. Awal-awal kita jelasin dulu apa sih itu Danantara biar ngerti dalam sisi bahasa, biar jelas dan punya gambaran sebelum saya jelasin lebih lanjut. Jadi Danantara seperti saya sebut tadi, panjangnya Daya Anagata Nusantara, yang daya itu kekuatan, anagatanya itu masa depan, dan Nusantara ya Nusantara Indonesia. Jadi dengan ini kita pahamkan ya tujuannya untuk kekuatan masa depan Indonesia biar lebih tahan ke depannya. Dan untuk tujuan jelas tadi dari namanya, untuk ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sentralisasi BUMN, serta untuk menarik para investor asing. Untuk sentralisasi maksudnya yang jelas gunanya untuk menyatukan semua aset BUMN di Indonesia, ya seperti Bank BRI, Mandiri, Telkom, dan lain-lain agar tidak terbagi-bagi per kementerian. Dan dengan mengumpulkan aset BUMN tersebut, kita bisa mendapatkan sekitar 14,7 kuadriliun atau 900 miliar US dollar. Luar biasa banyak ya, sampai nyentuh kuadriliun. Yang jelas akan menyambung dengan tujuan satunya, yaitu menarik para investor asing. Dari tujuan dan definisi udah pasti juga udah dapat gambaran pastinya Danantara itu apa. Pasti di sini juga bakal mikir berarti ini investasi dong kayak saham gitu. Dan yang jelas tidak. Walaupun secara dari tujuan tadi dan definisi seperti investasi biasa, tapi sebenarnya Danantara itu untuk membangun Indonesia yang berkelanjutan. Karena jika kalau saham itu individu atau pengusaha bisa beli saham, dan saham itu biasanya seperti perusahaan yang udah mapan produk, udah jalan, kita cuma beli saham agar kita bisa mendapatkan keuntungan mereka. Sedangkan kalau Danantara yang bisa investasi, investor negara asing, perusahaan dana ekuitas swasta, walaupun tidak bisa dipungkiri nantinya bisa dijual ke investor publik jika memang diinginkan. Dan yang membuat beda biasanya Danantara akan dibuka investasinya jika Danantara sendiri ingin membuat suatu proyek. Sedangkan kalau saham bisa biasa itu seperti yang saya bilang hanya seperti menambahi modal perusahaan yang sudah ada. Misal nih Indonesia ingin membuat proyek rel kereta api agar kereta super cepat seperti Wush bisa dipakai di seluruh Jawa, maka butuh investor dan dari sini baru dananya dibuka. Walau saham perusahaan ada proyek nggak ada proyek, selama ada di bursa efek saham maka tetap bisa dibeli, dan untuk saham juga sifatnya bisa dimiliki, sedangkan Danantara tidak. Dan dana Danantara ini juga bisa untuk pengembangan teknologi, misal pengembangan teknologi kendaraan tenaga full air tanpa bahan bakar minyak bumi, dengan dana Danantara bisa digunakan. Tapi Danantara tidak bisa digunakan untuk membantu peperangan, misal antara Indonesia dan Rusia investasi pengembangan pesawat tempur siluman agar tidak dapat dideteksi radar, maka Danantara tidak bisa dipakai. Jadi balik seperti tujuan pertama, gunanya lebih ke pembangunan infrastruktur negara. Ya, untuk lebih mempermudah untuk dipahami lagi, beda saham itu dengan beli saham. Misal Anda beli 80% saham perusahaan, maka sama saja punya perusahaan tersebut, artinya bisa Anda miliki sampai kapanpun. Sedangkan Danantara itu negara yang punya kuasa penuh, jadi emang tidak bisa dimiliki lain. Jadi para investor ini hanya membantu negara yang ini pastinya negara Indonesia agar proyek infrastruktur tersebut terlaksana. Nah, terus untungnya investor dari mana? Ya, misal dengan pembangunan seperti rel kereta api tadi, misal para investor kontraknya dijanjikan setiap kereta memakai tujuan rel tersebut mendapatkan keuntungan 5% untuk 10 tahun. Atau perjanjian teknologi tadi, misal terpenuhi, terbuatlah mobil tenaga air tersebut. Ya, sudah berarti kedua negara sudah dapat tujuan tersebut. Termasuk bagus ya secara teoritis, dan semoga bisa beneran diaplikasikan secara nyata. Contohlah kayak Singapura dengan Temasek-nya. Lihat aja Singapura yang pulaunya kecil, nggak punya hasil bumi dari tambang ataupun komoditas. Ini bukan maksud merendahkan negara mereka, tapi untuk membandingkan negara kita dengan mereka bisa dilihat GDP mereka pulau kecil satu aja GDP-nya udah sepertiga GDP kita. Ya bayangin dia punya 2 pulau lagi aja segede Singapura, pasti udah bisa nyaingin kita. Makanya kenapa juga Danantara diperlukan, kayak berita kemarin Nvidia sama Apple jadinya nggak mau investasi di sini. Ya kita tahu juga selain mungkin prosedur yang berbelit-belit, tapi juga ada faktor kayak ormas kemarin yang bikin pengusaha malas. Jangankan asing, yang dalam negeri aja rasanya udah pengen nggak mau punya usaha karena pusing ngurusin ormas.
Jadi investor terutama asing bisa nggak takut invest di Indonesia. Karena misal ada apa-apa setidaknya negara bisa melindungi mereka karena ada kenyamanan ketahanan di awal. Ya seperti yang saya bilang tadi, misal ini dan antara berjalan normal, bersih, tidak dikorupsi, ya kita bakal bisa kayak Temasiknya Singapura. Tapi sebagai masyarakat Indonesia kita juga nggak bisa bohong karena negara kita ini ladang korupsi yang bikin kita skeptis alias ragu dengan Danantara ini. Gimana enggak, baru buka tahun 2025 aja udah ada liga korupsi yang hampir semua BUMN korupsi dan nggak nanggung-nanggung, mainnya triliunan bukan miliar apa ratusan juta. Yang korupsi nomor satu seperti Pertamina yang hampir mencapai 1 kuadriliun rupiah alias 968,5 triliun, dan BUMN lain seperti Timah 300 T dan BI 138 triliun, dan masih banyak lainnya juga yang tetap di triliunan korupsinya. Makanya sangat wajarlah kita rakyat pada skeptis atas pembuatan entitas Danantara ini karena takut akan disalahgunakan lagi. Apalagi hukum di Indonesia tentang hukuman korupsi saja belum disahkan seperti pemiskinan misalnya. Tapi sebenarnya ada mudahnya jika misal emang dana dimasukkan hanya di satu entitas, jadi pengawasannya cukup satu saja, dan misal ada hukum juga jadi nggak tumpang tindih. Misal seperti sekarang meriksa BUMN A harus pakai hukum ini, terus BUMN B beda hukum lagi. Ya sampai di sini dulu videonya dan semoga pada paham karena itu harapan saya, dan misal ada yang salah dari penjelasan saya bisa ditulis di komentar. Kalau masih belum juga ya mohon dilihat ulang ya. Pokoknya poin pentingnya misal ditanya orang nggak kelihatan bego lah. Intinya untuk menarik para investor biar mau invest, biar nggak di PHP-in kayak kemarin-kemarin, dan tujuannya agar infrastruktur Indonesia bisa lebih maju.